Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, apakah Rox masih hidup? Apakah Harald juga masih hidup? Itu dia, setidaknya banyak dari kalian yang mempertanyakan hal itu setelah apa yang terjadi kepada Dori maupun Brogy di chapter 1176. Dan langsung saja ya aku jawab, harusnya sih ya enggak. Karena begini, apa yang terjadi kepada Dori maupun Brogy itu ibaratkannya apa ya? Bentar, aku buka Mobile Legends dulu. Nah oke, jadi biar sedikit gampang kan pahami Domi Reversi itu sistem nyawanya bagaimana, itu kayak ultinya Faramis. Nah ini Layla yang masih polos, ini adalah Brogy sebelum kena Domi Reversi. Lalu Faramis ulti, Laylanya jadi hijau atau jadi soul gitulah. Nah itu adalah hal yang sama seperti Brogy jadi Oni. Dan untuk membuat Layla jadi normal, kalian tahu kan? Yap, Zilon harus mematikan Layla yang hijau itu sampai dia normal kembali. Nah, kasus Dori dan Brogy itu kurang lebih kayak gitu. Jadi pada intinya, ketika dirimu terkena Domi Reversi, lu punya dua nyawa. Satu nyawa asli lo, dan satunya lagi itu nyawa si Oni yang mengendalikan sifat maupun kelakuanmu di saat yang sama. Dan untuk membuatmu kembali normal, tentu saja satu nyawa Oni tadi itu harus dibunuh. Makanya ketika Oni, Dori maupun Brogy saling membunuh, mereka kembali normal. Jadi apa yang dikatakan oleh Stenson di sini pada intinya adalah hal yang paling singkat untuk menjelaskan apa yang terjadi. Kalau hanya perlu membunuh mereka sekali saja untuk mereka kembali. Dan hal ini sebenarnya sudah terjadi kepada Rox. Oni itu benar-benar sudah dibunuh oleh Gab serta Roger sehingga Rox kembali normal setelah itu. Tapi yang kita tahu ya kalau di chapter itu Garling membunuhnya. Jadi secara dasarnya apa yang terjadi kepada Rox ini, dia itu selamat dari Domi Reversi, tapi tidak dengan si tukang nyampa Garling itu. Sementara kalau kita berbicara Harald, aku nggak tahu. Tapi yang kita semua tahu kalau Harald tidak terkena Domi Reversi. Harald itu dalam kasus yang berbeda, sehingga seharusnya ya kita nggak perlu pikirkan soal itu. Tapi mungkin itu bisa nyerempet, tapi itu akan kita singgung di akhir video nanti. Namun saat ini ku yakin kalian punya satu pertanyaan seperti ini. Berarti Domi Reversi ini sebenarnya sepelekah? Tidak, ada kerugian yang bahkan cukup menarik untuk dibahas. Karena ingat kembali ucapan Imo saat Brogy berubah jadi Oni. Imo Gungko pada saat itu juga berkata kalau hal ini, Domi Reversi ini itu ditukar dengan usia Brogy untuk mendapatkan kekuatan seperti itu atau wujud Oni ini. Artinya nyawa yang tiba-tiba jadi dua itu kemungkinan adalah usia dari Brogy yang dipisah. Bahasa familiarnya yaitu kayak partisi storage, dimana kalian punya satu SSD yang ukurannya 1 terabyte pada datasi, lalu kalian partisi atau bagi dua untuk menciptakan data D. Nah benar sekali, yang disebut sebagai data D itu adalah Oni, yang datasi tadi itu adalah Brogy. Dan ini yang akan jadi potensi masalah kenapa bisa jadi kerugian besar dari teknik Domi Reversi ini bagi mereka yang terkena. Karena kita nggak tahu sampai detik ini berapa persen usia yang dikorbankan untuk menciptakan nyawa baru Oni tersebut dalam dirimu. Apakah 16%, 24%, atau 56%? Siapa yang tahu? Dan kita juga nggak tahu apakah pembagian usia tersebut pakai persentasi atau pakai sistem lain. Karena bisa aja langsung ditetapkan bahwa usia yang harus dibayar itu adalah 50 tahun, no nego, no kecot misalnya. Dan ya jelas tidak ada yang tahu. Emang itu masalah dan sayangnya itu adalah inti masalahnya dan akan menjadi seberapa besar kerugian dari korban Domi Reversi yang terkena ini.
Dimana ya, jika sistem yang dipakai adalah persentasi, misal nih usia Brogy dibagi sampai 50% untuk membuat nyawa Oni ini lalu dibunuh agar kembali normal, artinya usia Brogy ini udah hilang 50%. Dan jika sisa umur atau usia dari Brogy adalah 100 tahun hidup, maka yang hanya berkurang itu 50 tahun kan? Dan itu masih terdengar baik. Walaupun sisa usia lo cuma 1 tahun, artinya yang diambil cuma 6 bulan kan? Dan lo setelah kembali normal masih bisa hidup. Tapi jika pakai sistem langsung tembak usia, itu lain ceritanya ya. Dan itu sangat fatal bagi mereka yang sisa hidupnya emang tinggal dikit. Contoh nih, misalnya ya sisa umurnya Roxy itu hanya 40 tahun 2 jam. Sedangkan usia yang diambil karena Domi reversi itu 40 tahun. Maka sisa hidup dari seorang Rokdi Zebek ini hanya 2 jam ketika nantinya dia kembali ke tubuh normalnya atau Oninya sudah dibunuh. Atau jika keluarga Devi waktu di God Valley ditangkap dan diubah jadi Oni, dan ternyata sisa hidup atau usia mereka hanya 1 tahun, tapi dibutuhkan pembayaran untuk jadi Oni sebanyak 40 tahun, maka setelah mereka kembali jadi normal langsung mati dengan punya hutang nyawa. Jadi sampai di sini semuanya itu masih abu-abu. Pertama, kita nggak tahu sistem apa yang dipakai dalam teknik Domi reversi untuk mengambil usia korban dalam proses tersebut. Sehingga jika kalian bertanya, Dori Brogy masih hidup, tapi kenapa saudara-saudara Devi family itu pada mati? Ya itu bisa saja karena faktor sisa hidup mereka dan juga sistem dari pengambilan usianya itu bagaimana. Terlebih lagi, Dori dan Brogy itu diubah dengan pentagram, Rox diubah dengan sebuah tusukan. Sementara klan Devi, kita nggak tahu itu bagaimana tiba-tiba mereka jadi Oni. Dan hal ini aja kembali menimbulkan suatu dugaan, karena bisa saja beda cara jadi Oni, beda juga metode pengambilan nyawanya bukan? Kita nggak tahu kan kalau dengan pentagram apakah itu mereka diambil nyawanya dengan persentasi atau dengan tusukan langsung ditembak berapa usia yang harus dibayar, kita nggak tahu. Jadi sehingga sekali lagi ini semua masih akan jadi pertanyaan. Cuman ya di sini kalau ditanya, aku lebih tertarik atau cukup menarik kalau sistem pengambilan nyawanya itu langsung ditembak alias tidak pakai persentase, karena itu akan menjawab kenapa keluarga Devi langsung mati ketika kembali normal dan juga kenapa Rox sangat lemas setelah semua itu. Ya itu karena mungkin sisa hidup mereka itu tinggal sedikit. Dan ini juga akan menjawab juga kenapa Imo sangat tertarik dengan ras Giant. Karena apa? Karena Giant memiliki umur atau usia yang lebih banyak daripada manusia. Dengan artiannya ya di sini kalau aku jadi Imo dan aku mengetahui nih bagaimana cara kerja Domi reversi, maka jelas aku akan sangat tertarik dengan Giant. Karena jika Domi reversinya mati alias mereka kembali normal, ya tinggal balik lagi kita lakukan Domi reversi ulang. Sebab apa? Sebab itu tadi usia mereka itu sangat banyak, sehingga kemungkinan untuk melakukan Domi reversi berkali-kali itu sangat mungkin. Jadi pertanyaannya tadi ya, apakah Domi reversi itu sepele? Kalau ditargetkan kepada Giant itu mengerikan, tapi kalau ditargetkan kepada manusia itu seperti minion yang langsung mati atau sekarat lah ketika mereka kembali normal. Ingat ya, ketika kembali normal, urusan haki raja itu urusan lain. Jadi sebenarnya di sini ya ucapan Stanson ini hanya berlaku untuk ras Giant atau mereka yang emang masih punya umur yang panjang. Karena stok usia Giant ini emang banyak. Jarul aja usianya 400 tahunan atau hampir menyentuh 400. Artinya Giant setidaknya punya angka harapan hidup sampai segitu. Dan kalau cuman dikurangi 40 sampai 50 tahun itu mah nggak terlalu berarti ya. Bisalah dipakai 8 kali Domi reversi. Dan ya itu dia kalau aku jadi Imo, dan pasti aku juga akan berpikir seperti itu. Kalau ada benda yang bisa dipakai berulang kali, pasti benda itu sangat bagus kan. Makanya waktu Imo waktu ke Elbaf, dia sangat tertarik dan sangat obses ingin mendapatkan Giant. Apalagi saat ini mereka benar-benar tegas ingin menculik anak-anak Giant. Dan anak-anak Giant lebih banyak punya stok usia dibandingkan Giant dewasa kan?
Dan ya, bagaimana menurut kalian? Cocok atau tidak? Atau kalian punya pendapat sendiri? Tuliskan komentar kalian atau pendapat kalian tadi itu. Nanti kita bahas di live atau bahkan di video khusus. Karena juga ya minggu depan libur. Soalnya di sini aku juga punya pertanyaan lainnya. Apakah kematian Saturn masuk juga konsepnya dalam hal ini? Jika iya, kita akan bahas di next video ya. Dan video kali ini akan ditutup dengan